Halo Sobat IKM, Sampurasun Sadayana, selamat datang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka di bidang perindustrian. Video ini akan membahas tentang tata cara pelaporan Sinas Triwulan. Yuk, mari kita simak baik-baik isi videonya. Sebelum melakukan pelaporan Sinas Triwulan, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, yaitu sebagai berikut. Mari kita mulai video tutorial pelaporan Sinas Triwulannya. Pertama-tama, setelah kita membuka salah satu web browser, ketik sinas.kemenperin.go.id pada address bar. Lalu selanjutnya, login ke Sinas perusahaan, yaitu dengan mengetikkan username akun Sinas dan passwordnya. Klik verifikasi CAPTCHA dan klik login. Pertama-tama klik data perusahaan, lalu pastikan seluruh data berikut ini sudah terisi dengan benar sebelumnya. Mari kita lanjut ke tahap pelaporan. Klik e-reporting. Klik laporan industri tahap produksi. Klik input laporan baru. Lalu pilih periode yang ingin dilaporkan. Untuk video kali ini, untuk triwulan 3 tahun 2025. Input nilai mesin. Lalu input nilai lainnya seperti alat produksi, kendaraan, operasional, dan lain-lain. Lalu input modal kerja selama 1 triwulan, yaitu 3 bulan terakhir selama periode yang dilaporkan. Lalu selanjutnya, apakah perusahaan menggunakan jasa maklon? Atau apakah perusahaan menyediakan jasa maklon? Klik iya jika iya, klik tidak jika tidak. Jika data umum sudah terisi seluruhnya, maka selanjutnya klik halaman selanjutnya, data khusus. Pada data khusus, terdapat beberapa data yang harus dilengkapi. Di antaranya yaitu nama pemilik yang menandatangani laporan, jenis kelamin pemilik, dan tingkat pendidikan terakhir pemilik. Jika sudah terisi seluruhnya, maka klik simpan, dan data sudah tersimpan. Lalu selanjutnya klik halaman selanjutnya, kapasitas produksi. Pada kapasitas produksi, klik input kapasitas produksi produk yang akan dilaporkan. Pilih kabel I yang tercantum pada NIB. Untuk tutorial ini menggunakan kabel I10313, yaitu industri pengeringan buah-buahan dan sayuran. Ketik produk yang akan dijadikan sebagai objek laporan. Lalu pilih satuan asli kapasitas produksi.
Kapasitas produksi merupakan hasil produksi maksimum yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Input kapasitas produksi selama 3 bulan terakhir untuk periode yang dilaporkan. Lalu input kapasitas produksi dalam satuan standar yaitu satuan standar kilogram. Jika KBLI-nya merupakan jasa industri, maka satuan standarnya adalah rupiah. Klik halaman selanjutnya yaitu produksi. Lalu klik input baru. Ketik nama produk yang menjadi objek pelaporan. Untuk tutorial ini, produknya adalah siwang atau terasi bawang. Lalu pilih KBLI dari produk siwang yaitu 10313. Lalu ketik spesifikasi produk seperti komposisi, ukuran, dan sebagainya. Berikut ini adalah spesifikasi produk dari siwang yang terdiri dari beberapa komposisi dengan persentase masing-masing. Selanjutnya, input nomor sertifikat halal. Lalu, pilih satuan asli. Setelah itu, masukkan atau input jumlah dalam satuan asli. Selanjutnya, input jumlah dalam satuan standar yaitu satuan standar kilogram. Langkah selanjutnya adalah input nilai produk sejumlah kapasitas produksi dalam satuan rupiah. Apakah produk ini diekspor? Klik ya jika diekspor, klik tidak jika tidak diekspor. Dan klik simpan. Berikut ini data produksi pada 3 bulan terakhir untuk periode yang dilaporkan. Klik halaman selanjutnya, bahan baku. Lalu klik input bahan baku. Langkah selanjutnya adalah input nama bahan baku secara berurutan, dimulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Setelah menginput nama bahan baku, selanjutnya input spesifikasi bahan baku. Spesifikasi adalah detail teknis bahan baku. Selanjutnya, pilih satuan asli. Selanjutnya, input jumlah dalam satuan asli. Lalu, input jumlah dalam satuan standar. Lalu, selanjutnya adalah input nilai bahan baku dalam satuan rupiah. Dan selanjutnya, apakah bahan baku termasuk bahan baku impor? Klik ya jika impor, klik tidak jika bukan impor. Untuk bahan baku yang pertama sudah selesai, dilanjutkan dengan bahan baku selanjutnya. Kita dapat mengisi seluruh bahan baku secara berturut-turut dari yang pertama sampai yang terakhir. Untuk langkah-langkahnya tetap sama seperti bahan baku yang pertama. Tinggal hanya disesuaikan saja untuk pemilihan satuan asli. Contohnya, untuk bahan baku minyak goreng, maka satuan aslinya adalah liter. Untuk keseluruhan pelaporan data bahan baku dapat disimak pada video ini ya Sobat IKM.
Setelah semua bahan baku sudah terdata pada pelaporan SINAS, maka selanjutnya adalah data investasi sampai dengan bulan terakhir periode yang dilaporkan. Pada halaman investasi, input nilai tanah sampai dengan akhir periode pelaporan yang berjalan. Setelah menginput nilai tanah, selanjutnya adalah kita input nilai bangunan sampai dengan akhir periode pelaporan berjalan. Setelah mengisi nilai investasi yaitu nilai tanah dan nilai bangunan, maka langkah selanjutnya adalah data tenaga kerja. Untuk mengisi data tenaga kerja perlu memperhatikan ketentuan berikut ini. Yang pertama, banyaknya rata-rata pekerja atau karyawan per hari kerja untuk laki-laki dan perempuan, untuk produksi yang tetap maupun tidak tetap, dan untuk selain produksi adalah pekerja lainnya. Sebagai contoh, apabila di dalam perusahaan terdapat karyawan yang bertugas untuk mengantar barang, dapat kita masukkan dalam data pekerja lainnya. Setelah data tenaga kerja, maka langkah selanjutnya dalam pelaporan SINAS adalah mengisi data air baku. Penggunaan air baku untuk proses produksi adalah penggunaan air baku yang meliputi air permukaan, air tanah, dan air daur ulang proses di industri. Pada halaman ini, klik air apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Setelah data air baku, maka data selanjutnya adalah penggunaan bahan bakar. Pada halaman ini, klik bahan bakar apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Untuk bahan bakar yang digunakan, klik iya, dan untuk bahan bakar yang tidak digunakan, klik tidak. Untuk pemakaian bahan bakar gas LPG, jangan lupa untuk memasukkan ukuran LPG yang digunakan. Apakah proses produksi memerlukan bahan bakar lainnya? Klik iya jika memerlukan, klik tidak jika tidak diperlukan. Setelah data bahan bakar, maka data selanjutnya adalah penggunaan tenaga listrik untuk produksi. Input berapa kWh listrik yang digunakan selama 3 bulan terakhir selama periode pelaporan, dan input tagihan listrik dari PLN selama 3 bulan terakhir periode yang dilaporkan. Pilih golongan daya listrik yang digunakan, dan apakah pemakaian listrik menyatu dengan pemakaian listrik rumah tangga? Klik iya jika iya, menyatu dengan rumah tangga, klik tidak jika terpisah dengan listrik rumah tangga. Setelah data listrik yang digunakan, maka selanjutnya adalah data mesin atau peralatan produksi yang digunakan. Untuk mengisi data mesin dan peralatan produksi, kita bisa mengambil data mesin dari data perusahaan atau kita bisa memperbaiki data perusahaan. Untuk tutorial ini, kita mengambil data mesin dari data perusahaan ya Sobat IKM. Setelah data mesin atau peralatan produksi sudah tersedia, maka langkah selanjutnya adalah membuat surat pernyataan. Untuk membuat surat pernyataan, pertama-tama kita mengisi nomor surat pernyataan dengan inisial nama, garis miring triwulan ke, garis miring tahun. Contohnya sebagai berikut. Setelah mengisi nomor surat pernyataan, maka klik simpan. Setelah itu, kita klik cetak surat pernyataan. Dan seperti inilah tampilan surat pernyataan pelaporan SINAS triwulan
Jangan lupa membubuhkan tanda tangan di atas nama pemilik usaha. Dan pastikan seluruh data yang kita input sudah terdata di dalam surat pernyataan ini. Jika data-data yang diinput sudah benar di dalam surat pernyataan ini, maka langkah selanjutnya adalah membubuhkan tanda tangan. Cara untuk membubuhkan tanda tangan, klik kanan dan klik print. Lalu setelah surat pernyataan sudah tercetak, maka kita bisa menguploadnya dengan klik choose file atau memilih dokumen surat pernyataan. Jika sudah memilih file surat pernyataan, maka klik upload. Setelah surat pernyataan sudah terupload, maka halaman selanjutnya adalah klik kirim data. Akhirnya pelaporan SINAS telah selesai. Semoga bermanfaat Sobat IKM. Hatur nuhun.